Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, dengan mensitir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa baginya dibukakan pintu kebaikan, hendaklah ia dapat mencapai peluang itu, karena tidak diketahui kapan pintu tersebut akan ditutup baginya. Wahai manusia, capailah dan peliharalah pintu hidup selagi terbuka. Mungkin dalam waktu dekat ini akan tertutup kembali untukmu. Jagalah perbuatanmu yang baik selagi engkau masih mampu melakukannya. Peliharalah pintu tobat, masuklah ke lorong-lorongnya selagi masih terbuka bagimu. Peliharalah pintu doa, karena pintu itu terbuka untukmu. Peliharalah pintu ke temanmu yang baik, sesungguhnya pintu itu masih terbuka lebar untukmu. Wahai manusia, bangunlah dirimu dari sesuatu yang menggoncangkanmu. Sucikan dirimu dari sesuatu yang mengotorimu. Perbaikilah dirimu dari sesuatu yang merusakmu. Jernihkan keruh kotormu. Tahanlah dirimu dari kesukaan yang engkau ambil. Kembalilah kepada Tuhanmu dari perselisihan dengan orang-orang yang di sekitarmu, yang engkau jadikan tempat pelarianmu. Wahai hamba, di sana tiada apapun kecuali Zat Sang Pencipta Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jika engkau merasa keberadaanmu bersama Dia, berarti engkau adalah hamba-Nya. Jika keberadaanmu bersama makhluk, engkaulah yang menjadi hamba mereka. Jika engkau tahu bahwa pencarian terhadap al-haq itu menjadi pencerai setiap perwujudan yang engkau yakini, sesungguhnya segala sesuatu dari makhluk itu merupakan penghalang antara dirimu dan Dia. Wahai hamba, engkau jangan bermalas-malasan, karena sifat malas itu membuat sesal dalam penghambaan ini. Permurahlah tingkah dan perbuatanmu, karena Al-Haq telah bermurah terhadapmu di dunia dan di akhirat. Wahai hamba,
Jadikanlah doamu sebagai pengikat, kembalikan pada kerelaan. Sesekali engkau jangan berdoa dengan mulutmu, sedang hatimu menerawang berpaling darinya. Di hari kiamat, seluruh manusia akan mengakui setiap perbuatan yang pernah dilakukan di dunia, baik yang bagus ataupun yang buruk. Di sana sesalmu tidak berguna dan ingatmu tidak berfungsi. Di hari itu tidak berguna pula mengingat kerja berat sebelum mati. Ingat, kebun halaman dan persemaian biji, itulah saat perhitungan manusia dimulai secara total. Jauh sebelumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, dunia adalah lapangan tempat bercocok tanam untuk akhirat. Maka barang siapa bercocok tanam yang baik, niscaya ia akan menerima hasilnya dengan rasa puas. Dan barang siapa bercocok tanam buruk, niscaya akan menuai sesal. Apabila datang kematian, barulah engkau bangun sadar, tetapi waktu itu kebangunanmu tak berguna. Wahai Allah, bangunkanlah kami dari tidur yang melalaikan Engkau. Jagakan kami dari ketumpulan yang melupakan Engkau. Amin. Wahai hamba, persahabatanmu dengan hal yang buruk akan mendatangkan keburukan padamu dan melenyapkan kebaikanmu. Berjalanlah di bawah bayang-bayang kitab suci Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau beruntung. Wahai manusia, malulah kepada Allah dengan arti sebenarnya. Janganlah engkau lalaikan masa hidup dengan sia-sia. Sungguh engkau disibukkan oleh urusan pengumpulan makan, berangan-angan sesuatu yang tidak engkau temukan, dan membangun rumah yang tidak engkau diami. Semua itu menjadi penghalang dirimu dari makom Tuhanmu. Duduk berdiam sambil mengingat Allah dalam hati, itu perbuatan orang-orang arif. Yang demikian itu, jika sudah sempurna, surga menjadi tempat tinggalnya. Surga pembelian dan surga yang dijanjikan. Sedang pembelian di dunia adalah ridho atau menerima atas ketentuan Dia dan mendekatkan hati kepadanya, munajat dan menyingkap tabir penghalang antara dirimu dan Dia. Jika demikian, jadilah persahabatan hati ini dalam kesunyiannya bersama Al-Haq.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apapun isi deklarasi itu adalah tentang surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, juga tentang melihat wajah Zat yang maha mulia tanpa tabir penutup. Tidak ada keraguan segala kebaikan dari Allah dan keburukan dari selain Dia. Kebaikan bergantung pada pemberiannya, dan keburukan terletak karena pembelakangannya. Setiap perbuatan yang bermotif hendak mendapat ganti dari makhluk, baginya ada padanya. Setiap usaha yang bersandar karena Allah, maka itu baginya. Jika engkau bertobat dan mencari pengganti, balasan bagimu terletak pada makhluk. Jika engkau berusaha karena Allah semata, balasan untukmu adalah dekat kepada Dia dan melihatnya. Jangan engkau mencari pengganti atas usahamu dalam bentuk hitungan. Tak ada sesuatu, dunia dan akhirat, dan apapun selain Allah dengan segala penggantinya. Carilah pemberi nikmat dan jangan mencari nikmat. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Sesungguhnya Dia ada sebelum segala ini. Dia adalah sumber segala keberadaan ini dan tetap ada setelah semua ini. Hendaknya engkau ingat mati, sabar atas cobaan, dan tawakal kepada Allah dalam segala situasi. Jika ketiga tingkatan ini telah sempurna bagimu, niscaya penguasa jagat ini datang kepadamu dengan ingatanmu ketika menjelang mati. Dari sini bersihlah zuhudmu, sabar terhadap sesuatu yang engkau maksud dari Tuhanmu, tawakal atas sesuatu yang lepas dari hatimu, dan bergantung kepada Tuhanmu. Selamatkan jiwamu dari dunia dan akhirat dan segala apapun selain al-haq. Niscaya rahmat mendatangimu dari pelbagai penjuru. Peliharalah Tuhanmu dari berbagai penjuru jiwamu. Jadilah engkau termasuk golongan orang yang difirmankan Allah atas kebenaran mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 42.
Bagaimana ada kekuatan bagi para pengesa Allah yang ikhlas, sedang mereka tidak mengenal istilah makhluk dalam setiap amal usahanya. Mereka hanya mengenal ucapan dalam akhiran, bukan pada permulaan. Semua pemula adalah bisu dan semua akhiran berucap. Orang yang ikhlas atas hak miliknya tersirat dalam hati, penguasaannya dalam kerahasiaan tidak terlintas pada yang tampak. Jadilah pemula yang tersembunyi meliputi ikhwalmu. Usahakan jangan berhenti sampai sempurna dan mampu menguatkan hatimu sehingga terpatri dengan Tuhan. Pada saat engkau telah sempurna dan sampai kepadanya, dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antaramu ada orang yang menghendaki akhirat. Quran Surat Ali Imran ayat 152. Keberuntungan mendatangimu sendiri, tangan pemburu habis untukmu dari semua tangan selain Al-Haq, dan engkau ambil pintu yang dekat dan tembus dengan Al-Haq. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran Surat Al-Kahfi ayat 44. Apabila hal ini telah sempurna atasmu, datanglah dunia dan akhirat menjadi pelayanmu tanpa paksaan. Lintasilah pintu Tuhanmu dan tetaplah di sana. Jika engkau tetap berdiam, tak bergeming dari pintu itu, Al-Haq berkait dengan jiwamu, sehingga melihat lintasan-lintasan nafsu, hawa, lintasan hati, dan lintasan iblis. Dikatakan untukmu, inilah pelintasan yang benar, dan inilah pelintasan yang batil. Ketahuilah, setiap bentuk ini menyimpan tanda yang dapat engkau kenali. Jika engkau sampai ke makom ini, niscaya lintasan Al-Haq datang kepadamu, mendidikmu, menetapkan, menegakkan, menundukkan, menggerakkan, menempatkan, memerintah, dan mencegahmu. Wahai manusia, janganlah engkau mencari penambah atau pengurang, pendahulu atau pengakhir, karena setiap kepastian itu telah mengitari setiap individu. Tiada seorang pun darimu
kecuali baginya ada manuskrip dan biografi penghitung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah usai Tuhanmu dari penciptaan, penetapan rezeki, penetapan mati, dan gerak-gerik kalam atau pena. Oleh karena itu, dia tetap mengenai atas keberadaan ini. Sungguh, usai sudah ketentuan Allah atas segala sesuatu yang ditutup dengan perintah, cegahan, dan kebolehan, maka setiap orang tidak boleh membubuhkan hukum yang telah berlaku. Difirmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Wahai manusia, lakukan yang tampak sampai engkau termuat dalam amal, tepatnya di tengah-tengah perkara ini. Jika yang tampak ini engkau kerjakan, niscaya engkau akan berputar menuju kepahaman isi hati. Pertama, yaitu tentang kepahaman sir atau rahasiamu. Lalu penuhi hatimu yang ada dalam jiwa, dan penuhi jiwamu yang terletak pada lisan penuhi lisan atas penciptaan. Demikian terus berputar serta demi kebaikan dan kegunaan mereka. Wahai hamba, keberuntungan bagimu bila engkau berhenti bersama Al-Haq dan mencintainya. Di antara cintanya adalah keberhentian dia padamu dan pada selain kamu. Di antara syaratnya, jangan sampai dirimu berada di pihak lain selain dia, berjinak-jinak bersamanya, dan tidak takut ketika bersamanya. Jika rasa kecintaan terhadap Allah berdiam di hati hamba, tentu ia jinak dengan dia dan membenci segala hal yang menimbulkan kesibukan dirinya. Hentikanlah penuduhanmu yang palsu. Sesuatu ini tidak datang dengan tali dan berkhayal dusta, nifak, dan pendurhaka. Hentikan dan tetapkan atas tobatmu, perbuatanmu dalam penanamanmu menghasilkan perbuatan yang ditetapkannya, baik cabang-cabangnya maupun buahnya. Biasakanlah berhenti bersama Al-Haq dalam kesempitan dan mudarat, dalam kefakiran dan kaya, dalam kesedihan dan kemewahan, kesakitan dan kesehatan, kebaikan dan keburukan, serta pemberian dan pencegahan.
Aku tidak melihat yang mujarab untukmu kecuali penyerahan jiwa secara total kepada Al-Haq. Jika datang ketentuan atasmu melalui sesuatu, jangan takut, jangan perbincangkan, dan jangan adukan kepada makhluk lain selain Dia, karena ketentuan itu termasuk cobaan atasmu. Oleh karena itu, engkau harus berdiam, tenang, dan menerima secara mantap di hadapan Allah. Lihatlah apa yang diperbuat atas dirimu. Bersukarialah atas pengubahan dan penggantian yang ditetapkannya jika keberadaanmu bersamanya. Dengan demikian, engkau harus mencoba mengubah ketakutanmu dengan berjinak kepadanya dan menetapkan tauhid untuknya serta penuh rasa syukur kepadanya. Wahai Allah, jadikanlah untuk kami dalam surgamu dan bersamamu. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.